Hai, selamat datang di Wishki Delta Training Center. Gue Nanda Salawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Hari ini kita akan review Classical Tarot Barbara Moore. Oke? Jadi ini gue belinya just tip sama siswa pilot gue. Jadi dia yang beliin. Tapi gue udah tahu gue mau beli kartu ini. Dan dalam satu box ini ada 78 kartu. Ada juga satu buku, ini tebel banget loh bukunya. Dan bener-bener ini yang penggambaran sampai bukunya pun laminasinya classy. Oke. Ini gue seneng banget karena kotaknya ini vibrant dan satu lagi ini gampang buat nariknya karena ada pitanya di sini. Ini gampang banget dan mudahin gue banget buat kalau buru-buru mau baca ya udah gitu ya kan. Ini yang arahannya Barbara Moore, tapi yang ngegambar itu adalah Eugene Smith. Oke. Di sini vibe-nya adalah perempuan di sini. Gak cuman perempuan, cuman motherly dan nurturing. Jadi sisi positifnya dari kartu ini adalah, kita bahas sisi positifnya dulu ya. Oke, ini motherly, nurturing. Jadi buat pembaca kartu tarot pemula, ini akan lebih memudahkan kayaknya. It's okay to make mistakes, it's okay. Dan ini benar-benar gambarannya tuh asli, ini cantik banget gitu loh. Jadi yang kayak ini berasa banget vibe ibunya gitu kan. Dan ini benar-benar yang gambarnya jelas, kartuni. Oke, kartuni, cuman ini yang menurut gue kayak gue in any given day, gue kalau misalkan lagi nyantai, lagi vibe-nya lagi enak, ini gampang banget, enteng banget buat baca kartu tarot ini. Dan menurut gue ini bener-bener fun, deck yang fun, nggak kayak yang cuddling sama nyokap. Gue gak ngerti gimana ngejelasinnya, cuma penggambarannya kayak gitu. Jadi ini kartu tarotnya bener-bener yang kayak berasa di rumah gitu. Two of Cups. Amen. Jadi bener-bener ini yang kartu tarotnya ngebikin kita kayak ketemu ibu, berasa di rumah, berasa nyaman, homey. Gue ngerti kenapa vibe-nya kayak gitu. Ini enak banget gitu loh buat ngebacanya. Sisi positif yang kedua adalah storytelling, karena image-nya yang benar-benar cantik di sini dan jelas, nggak ada logo-logo, lambang-lambang, simbol-simbol yang terlalu bombastis gitu yang lo harus belajar hermeneutik dulu. Jadi benar-benar yang penggambarannya itu jelas. Dan ini bener-bener kayak lo kok kebalik sih gue nunjukinnya. Ini bener-bener yang lo berasa dikasih cerita, mau tidur sama nyokap lo diceritain cerita dongeng-dongeng sebelum tidur. Gue gak ngerti karena ini vibe-nya motherly banget dan lo berasa di rumah di sini dan kayak yang gak ngerti, gue vibe-nya bener-bener yang kayak gue didongengin sama nyokap sebelum tidur. Dan ini storytellingnya bener-bener enak banget buat lo ngebacain klien lo di sini. Lebih jelas, lebih ada jalan ceritanya tuh, lebih gampang buat lo nangkep vibe-nya. Dan pada akhirnya akan memudahkan klien lo buat mengerti apa yang lo omongin sebenarnya. Lebih yang kayak gitu. Jadi ini bener-bener feeling like home sweet home. I don't know. Sisi netral dari deck ini adalah, gue nggak ngerti ini positif atau downside ya. Kadang-kadang
yang gue pakai jadi netral, di tangan lo mungkin jadi sisi positif. Ini adalah glossy. See? Ini glossy finishingnya, dan lihat dong gambar belakangnya cantik banget kan. Ini glossy buat tarot reader yang juga konten kreator di YouTube, di sosmed segala macam. Ini akan masalah nih dengan lightingnya. Jadi bener-bener lo ngebaca di depan kamera ini masalah dengan studio lighting kayak gini. Ini lo perlu penyesuaian lagi bagaimana mengarahkan kartu ini sih. Ini akan beda tampilannya. Jadi karena gue membuat konten di YouTube membaca kartu tarot, ini agak challenging ya dengan finishing glossy-nya. Tapi buat lo yang sehari-hari memang secara offline lo mengambil klien, membaca tarot dengan secara profesional, ini memudahkan buat lo shuffling. See? Lo shuffling gaya begini sama lo shuffling dengan gaya poker gini, ini enak banget. Both way ini enak banget. Lo tidak harus mengerahkan segala energi buat sekedar shuffling gitu loh. Jadi ini bener-bener enak, nyaman di tangan, dan di tangan gue ini ukurannya enak gitu loh. Jadi buat gue shuffling yang gaya poker kayak gini juga enak, dan gue shuffling seperti biasa kayak gini juga enak karena ini ukurannya pas di tangan gue. Mungkin yang menurut gue tangan gue buntet-buntet ya cuman pas lah ukurannya sama finishingnya. Ini memudahkan banget gue buat shuffling, nggak harus memforsir energi hanya sekedar shuffling gitu loh. Flippers enak sih, flippers. Ace of Pentacles tadi juga keluar. Oh, what happened? I'm not reading anything. The same. Downside-nya adalah, wah sekali lagi gue ngerti, menurut gue ini downside. Menurut lo sisi positif, lebih enteng, it's okay. Cuma menurut gue ini downside. Ini kartu tipis gitu loh. Jadi ini kayaknya gue gak ngerti ini 220 gram. Yang jelas bukan 240. Ini tipis gitu loh. Jadi kayak agak ringkih gitu kan. Begitu lo shuffling gaya gini, kadang-kadang yang kartu terakhir yang begini tuh jadi kayak bending gitu loh. See? Ace of Pentacles. Amen. Ini akan bending kalau lo kartunya yang sisa terakhir di tangan lo, dan ini tipis menurut gua agak, dan ini kartu yang paling tipis yang gue punya gitu loh, dan enteng sih buat dibawa kemana-mana. Jadi gue gak ngerti ini sebenarnya sisi downside apa sisi netral ya. Well, how well. See kan barusan flippers, ini enak banget flippersnya. Hermit, Ten of Pentacles, Two of Wands, Queen of Pentacles. Oh well, amen. Hal yang terakhir, catatan adalah King of Wands di sini. Di kartu tarot yang lain, King of Wands itu gue vibe-nya adalah Aries, tapi di kartu yang ini, di deck yang ini, dan dijelaskan juga di bukunya, kalau King of Wands ini adalah cerminan dari Leo, karena singgasananya ini ada singa di sini, dan pada akhirnya kadang gue membaca ini sebagai Aries, gue kadang membaca ini sebagai Leo. Jadi kayak perpotongan, tapi toh juga dua-duanya elemennya api gitu loh. Jadi nggak terlalu bertolak belakang banget. Cuman ini kayak di tengah-tengah, di area abu-abu antara Aries dengan Leo di sini. Jadi ini bisa dibaca dua, bisa dibaca juga fire sign juga gitu loh. Sisi positif lainnya adalah tentang bukunya. Jadi bukunya ini nggak cuman ngebahas
tentang si kartunya, cuman juga tentang numerologi, cerminan dari king, queen, segala macam. Ini jelas banget, bukunya benar-benar detail, makanya kayaknya tebel ini karena detail gitu loh. Dan ini akan memudahkan buat pembaca kartu tarot pemula, buat referensinya, dan lebih mudah buat belajar kartu tarot. Kesimpulannya, apakah gue merekomendasikan kartu ini? Yes, absolutely yes. Buat pembaca kartu tarot pemula juga gue merekomendasikan buku ini dan kartunya juga, karena ini menjadi safe zone, zona aman lo buat belajar, buat ada referensi, dan juga penggambarannya yang juga lebih jelas gitu loh. Kayaknya segitu dulu deh video kita hari ini. See you next time, bye.